Saya meyakini 70% kebocoran dari pajak parkir se-DKI Jakarta. 700 miliar setiap tahun angka kerugian. Kami walaupun izin nggak ada berkasnya, kami tetap bayar pajak. Kami taat, bisa dicek gitu. Dan pajak kami di sini sudah online. Masalahnya seperti apa sih? Kadang-kadang kan baru jalan udah lama. Dan kita juga udah bayar pajak parkir juga kan. Makanya Pak Kunto juga sebetulnya bingung. Kalau sudah bayar pajak berarti sebetulnya udah nggak ada masalah gitu loh. Kita di UP Parkir fokusnya ke izin penyelenggaranya aja. Walaupun dia udah bayar pajak atau belum bayar pajak, tapi kalau izinnya tidak ada, kita akan berikan sanksi. Ya itu disebut ilegal. Yang kita sebut ilegal. Parkir menjadi kebutuhan yang tak terelakkan di kota metropolitan seperti Jakarta. Ketersediaan dan tata kelola parkir yang tertib dan modern tidak hanya menjadi potret modernitas, namun juga sumber pendapatan jumbo. Itu sebabnya tidak aneh ditemukan kantong-kantong parkir liar di hampir semua jalanan Jakarta. Hampir di setiap jengkal dan sudut Jakarta, rasa-rasanya tidak ada lahan dibiarkan nganggur begitu saja. Di mana ada sumber keramaian atau aktivitas, disitulah parkir liar bercokol. Sebagian orang mungkin memandang sebelah mata pendapatan juru parkir liar. Namun jangan salah sangka, mereka bisa mengantongi penghasilan hingga ratusan ribu rupiah per hari. Berarti 150.000 itu bersih buat abang doang? Itu kadang-kadang segitu, kadang lebih. Kadang-kadang bersih-bersih itu, gue bagian saya dulu. Berarti kalau ini sehari berapa sih kalau dia parkir mobil-mobil mewah? Ada modal 1.000, ada 10.000, ada 10.000. Nah kita masain. 1.000, ada mobil saya kita ambil sebentar gimana? Nungguin ya? Iya. Kawasan pusat pertokoan Tamrin City misalnya, sudah pasti cuan. Jukir liar di sini bisa mengantongi penghasilan bersih Rp150.000 per hari. Pendapatan ini sudah dipotong setoran atau pungutan liar ini dan itu, mulai dari pungli ormas hingga aparat berseragam. Bukannya diberangus, keberadaan parkir liar justru dijadikan sumber penghasilan tambahan bagi oknum-oknum berseragam mata duitan. Oknum rutin meminta setoran dengan sistem harian atau mingguan. Kadang-kadang 3 orang, kadang-kadang 4. Ada mobil? Iya. Ada polisi 2 depan. Kalau pusat jatahnya itu 2 orang. Pagi, siang, sore? 2 hari sekali pusat tuh 20.000. Kalau di shop digabungin semuanya 120. Di sub setiap hari? Nah, seminggu sekali. Seminggu sekali. Kalau bisa 2 hari sekali. Pokoknya ngelintas harus sudah ngasih. Ada. Ini udah ada yang datang di sub belum? Cepat. Hari ini? Nah, ini udah nih, ntar kita nih 40. Jam berapa? Nih, sini. Jam maghrib. Habis maghrib? Dia datang gitu? Enggak, jadi anak-anak gak ngumpulin. Ada yang? Ngumpulin, tadi transfer. Namun kini lain lagi ceritanya. Beberapa bulan terakhir ini pemerintah provinsi daerah khusus Jakarta sedang getol-getolnya menertibkan parkir. Razia digelar di beberapa lokasi kantong-kantong parkir liar. Hanya parkir liar di jalanan, kini Pemprov Jakarta terus bergerilya menyasar parkir liar yang dikelola oleh pihak swasta. Salah satunya adalah pengelola parkir Cikini Gold Center atau pertokoan pusat Mas Cikini. Awal Oktober lalu,
Panitia Khusus atau Pansus Perparkiran DPRD Jakarta bersama unit pengelola perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan dinas terkait lainnya menyegel sejumlah operator parkir nakal di Jakarta. Mereka diduga tidak memiliki izin penyelenggaraan parkir dan mangkir membayar pajak parkir. Kita tetap melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi kita. Artinya setelah disegel bahwa lokasi itu tidak lagi dipungut, ya alias gratis, karena belum memiliki izin. Dan kalau memang itu melakukan pemungutan, harus membuat izin dulu. Selama 12 tahun, pengelola parkir di gedung ini yaitu PT Rodial Indonesia beroperasi bak siluman. Meskipun tidak memiliki izin penyelenggaraan parkir, mereka nekat menjual jasa parkir. Truknya nanti dikemanain? Mana? Ini mau dibuang, Pak. Faktanya ada banyak operator parkir liar di Jakarta. Dibandingkan dengan parkir liar di jalanan, jasa parkir di gedung-gedung seperti ini potensi pendapatannya jelas lebih besar. Lazimnya tarif relatif lebih mahal dan dibuat hitungan per jam. Apartemen Sentra Timur Residence di Kelurahan Pulau Gebang, Jakarta Timur, termasuk salah satunya. Parkir di apartemen ini dikelola oleh PT Duta Selaras Solusindo. Meski sudah beroperasi sejak 6 tahun terakhir, nyatanya operator tidak memiliki selembar pun izin. Ini menghentikan sementara kegiatan pungutan biaya parkir karena parkir ilegal. Apartemen Sentra Timur Residence memiliki area parkir seluas 735 meter persegi dengan kapasitas tampung 250 kendaraan. Pendapatan parkirnya ditaksir paling kecil 500 juta rupiah per bulan. Satu hari saja kalau omset mereka 50 juta satu hari, itu belum termasuk member setiap bulan. Kalau member setiap bulan dengan kondisi per tower ini ada 5 tower, satu tower itu 100 juta, maka ada 500 juta. 500 juta ditambah per hari yang 30 juta ini, 30 juta dikali 30 hari, artinya ada 50 juta dikali 30 hari, 1,5 miliar, kemudian ditambah 5 tower, berarti 2 miliar per bulan. 2 miliar per bulan dikali 12 bulan, artinya ada 24 miliar yang mereka terima per tahun. Diduga ada 105 operator parkir ilegal yang beroperasi di Jakarta. Mereka memungut jasa parkir kepada masyarakat tanpa dasar perizinan apapun. Benarkah pajak parkir sengaja dibobol? Kalau di undang-undangnya kadang maksimal 50 juta ya, denda administrasinya karena nggak punya izin.